materi kita hari ini, alangkah baiknya semua aktivitas kita dilakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan membaca doa dimulai. Semangat belajar hari ini. Materi kita hari ini adalah taat pada aturan. Taat pada aturan. Sumber aturan kalian tahu dari mana? Ada dari Al-Quran. Ada Al-Quran. Yang dari pemerintah. Satunya lagi dari keluarga. Ya, yang namanya kita berada di suatu lingkungan beragama, berarti sumber aturannya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita berada di lingkungan keluarga, berarti aturan keluarga. Kemudian kalau kita berada di lingkungan sekolah, berarti ada aturan sekolah. Kalau di masyarakat banyak aturan. Misalkan di RT, kamu dilarang tidak melapor kalau menjilat selama 24 jam. Itu lingkungan RT. Nah, kalau di jalan raya berarti aturannya adalah berkendara atau berlalu lintas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa simak. Di antaranya nanti kita mencermati video atau gambar yang diharapkan di sini siswa ada rasa penuh ingin tahu berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, di sini siswa dapat mengidentifikasi masalah, kemudian bisa mencarikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut dengan baik dan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, di sini siswa setelah mencermati video pembelajaran dan juga penjelasan dari guru, siswa dapat membaca atau menghafal ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan nahwu. Kemudian selanjutnya siswa dapat menampilkan perilaku, ya, artinya bersikap taat pada aturan. Contohnya, misalkan di sekolah, setelah belajar ini usahakan datanya disiplin sesuai dengan aturan jam sekolah. Kemudian pakaian harus sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Hari ini misalkan pakai baju KW, maka harus pakai baju KW semua. Itu hikmahnya. Nah, adapun agendanya di sini ada 5 pembahasan. Langsung saja. Anda bisa menghubungkan gambar di sampingnya. Rambu-rambu lalu lintas. Apa makna dari rambu-rambu lalu lintas berkenaan dengan gambar di samping? Yang satu itu yang dilanggar. Yang merah ada hal yang tidak boleh kita langgar. Kemudian yang kuning, Kita disuruh berhati-hati. kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Misalkan kepada orang tua. Berhati-hati jangan sampai menyakiti hati atau perasaan orang tua. Salah satunya kita dilarang untuk berbohong atau tidak berkata kasar. Itu maksudnya kehati-hatian yang harus kita jaga. Kemudian yang hijau, hal yang boleh dilakukan atau hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan
waw mati. Kemudian misalkan baris fathah ketemu alif. Kemudian misalkan baris kasrah ketemu ya mati. Ingat tadi. Kalau di sini ya ayyuha itu mat zais pasti. Nah ini contoh ilmu tajwid. Sekarang kita coba kita ayat. Ya ayyuhalladzina artinya apa? Hai orang-orang beriman. Kemudian asal tawilah. Artinya adalah Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, wa ahsanu ta'wila. Ya. yang kemudian itu pertama Yang itu adalah lebih utama bagi kamu, lebih baik akibatnya. Sekarang silakan berbagi kelompok untuk melaksanakan tugas sesuai dengan lembar kerja yang telah disediakan. Coba cari hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa yang 59 selain yang dijelaskan, selain yang disebutkan sini. Cari minimal 3 contoh hukum bacaan tajwid selain yang dijelaskan pada materi ini. Kemudian yang kedua, silakan coba cari arti potongan ayat. Arti potongan ayat. Silakan berbagi kelompok. Ya sudah dibagi kelompoknya. Silakan kerjakan lembar LKPD yang ibu bagikan. Ada 3 pertanyaan yang wajib kalian cari jawabannya. Yang pertama, identifikasi tajwid Quran surah An-Nisa ayat 59. Carilah 3 hukum bacaan tajwid selain yang dijelaskan. Selain yang dijelaskan di sini tadi. Kemudian yang kedua, cari arti potongan ayat berikut. Ada 3 potongan ayat. Nah kemudian yang ketiga, mencermati video dan juga gambar. Jelas ada pertanyaan mengenai soal? Silakan mulai sekarang dikerjakan. Sebelumnya kita simak dulu video yang disebutkan pada soal. Di sini mencermati video, coba kalian identifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian carilah solusinya terkait dengan taat peraturan. Kemudian tulislah pendapat kalian mengenai hal tersebut. Silakan simak videonya. Cari permasalahannya apa, kemudian berikan solusinya.
tajwid. Satu, duanya. Tiganya. Bisa dijelaskan sebabnya apa? Al-ladzi Sebenarnya ada baris atau bertemu rupiah kaki. Kedua, kami memiliki kesalahannya berarti bertemu kita tapi ini mati. kemudian yang ketiga, Untuk bacaan takdim asalnya dan makmum. Imam sebagai pemimpin, sementara makmum sebagai pengikut imam dalam sholat berjamaah juga ada salah satunya imam atau imam melaksanakan sholat berjamaahnya. Hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan. Apa yang akibatnya kalau makmum makmumnya tidak mengikuti imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Empat, apa akibatnya kalau imam melakukan kesalahan, maka mengakibatnya sholat berjamaahnya batal mendosa para makmumnya. ya, terima kasih. Kelompok satu, tadi kesimpulan yang pertama menyimpulkan ada gambar seorang imam, kemudian ada empat makmum. Kemudian hubungannya antara imam dan makmum sangat erat. Sangat eratnya karena apa tadi? Dan tidak bisa dipisahkan. Sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau makmumnya tidak ada, berarti tidak sah sholat berjamaahnya. Yang ketiga, akibat kalau makmum tidak mengikuti imam, maka tidak sah. Wajib mengikuti imamnya dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya tidak sah karena imam makmum wajib mengikuti imam. Yang keempat, akibat makmum melakukan kesalahan setelah belajar materi taat pada Tuhan. Kita sebagai seorang muslim, kita wajib kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada pemimpin. Dasar dalil yang menguatkannya adalah Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian kesimpulan yang kedua, sebagai seorang muslim, kita wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan. Itu ada tugas mandiri. Tugas mandirinya silahkan kalian demonstrasikan bacaan atau hafalan mengenai Quran surah An-Nisa ayat 59. Rekam dalam bentuk video. Silakan hasil hafalannya dikirimkan melalui WhatsApp. Di sini silakan kalian coba jawab soal game permainan lewat kuis dengan alamat http quiz. Waktu kita sudah habis. Merasa cukup sampai di sini. Minggu depan insya Allah kita lanjut dengan materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Quran yang kita bahas adalah Quran surah Al-Maidah ayat 48. Berharap semuanya semangat belajar, tidak pantang menyerah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu akhiri, mohon maaf salah hilangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.